Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang alkena, yaitu tentang tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Endah Umiati. Apa itu alkena? Alkena adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena juga merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan rumus CnH2n. Alkena kadang-kadang disebut olefin, istilah yang berasal dari gas olevan yang berarti gas pembentuk minyak. Alkena adalah salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak digunakan. Alkena juga disintetis oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian, pada alkena itu ada beberapa contohnya. Yang pertama ada etilena, yang kedua ada pinene, dan yang ketiga ada monoskula. Etilena adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar dan digunakan untuk membuat polietilen. Sedangkan pinene atau alpha-pinene adalah komponen utama terpenting pada pelarutan cat. Pinene ini juga diekstrak dari pohon cemara. Yang ketiga ada muskalur atau penarik zat sebagai lalat biasa. Selanjutnya, pada ikatan rangkap 2 itu terdiri dari ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma itu jauh lebih stabil daripada ikatan pi. Hal ini dikarenakan karena total energi disiasati ikatan rangkap itu sebesar 611 kJ per mol. Sedangkan energi disiasati ikatan sigma itu sebesar 347 kJ per mol. Sehingga energi disosiasi ikatan pi adalah 264 kJ per mol. Nilai 264 kJ per mol pada ikatan pi ini jauh lebih kecil nilainya daripada energi ikatan sigma, yaitu 347 kJ per mol. Hal ini menunjukkan bahwasannya teman-teman, ikatan pi itu lebih reaktif daripada ikatan sigma. Sebenarnya ikatan karbon teman-teman, ikatan karbon rangkap 2 itu lebih reaktif daripada ikatan karbon pada alkana. Jadi alkena itu jauh lebih reaktif daripada alkana. Hal ini hingga disebut alkena itu disebut dengan gugus fungsional karena relatif lebih reaktif gitu. Kita masuk ke orbital dari ikatan rangkap pada alkena. Kita mengambil contoh senyawa pada ikatan etilena. Diketahui bahwa setiap atom karbon yang terikat pada setiap ikatan atom karbon itu mengikat 3 atom lainnya. Yang pertama, 1 ikatan karbon dan 2 ikatan hidrogen yang membentuk orbital sp2. Orbital hibridasi sp2 ini memiliki sudut antara sp2 yang satu dengan sp2 yang lainnya itu sudutnya 120 derajat. Kemudian kita akan membandingkan antara etilena ikatan rangkap dengan ikatan tunggal pada etana. Kita akan membandingkan panjang obligasi antara karbon dan hidrogen pada etilena dan pada etana. Pada etilena panjang ikatannya itu ada 1,9A 1,08A. Sedangkan pada etana yaitu 1,09A. Hal ini dikarenakan karena apa? Karena pada etilena dia memiliki orbital hibrida sp2 yang memiliki karakter S-nya yaitu sepertiga S. Sedangkan pada etana dia itu memiliki orbital hibrida yaitu sp3 yang memiliki S seperempat S. Kemudian kita udah membahas ikatan atau panjang obligasi dari ikatan CH, kita menuju ke ikatan C, karbon dengan karbon pada ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal. Pada C, ikatan rangkap 2 pada etilena, yaitu memiliki panjang 1,33A. Itu lebih pendek daripada ikatan karbon dengan karbon pada rangkap tunggal atau etana, yaitu 1,54A. Hal ini dikarenakan
pada ikatan rangkap 2 itu gaya tariknya itu lebih besar gitu loh, sehingga mengakibatkan jarak antara karbon yang satu dengan karbon yang lainnya itu semakin lebih dekat. Kita masuk ke orbital dari ikatan rangkap alkena, yaitu ikatan pi. Tadi dikatakan bahwa karbon itu kan memiliki hibridasi sp2. Nah, sp2. Kemudian dia juga memiliki orbital p yang tidak terhibridasi. Ini p di sini sama di sini. Yaitu tidak terhibridasi. Dan kemudian ini akan tumpang tindih membentuk orbital molekul ikatan pi. Jadi dia akan saling tumpang tindih membentuk ikatan molekul orbital pi gitu. Nah, letaknya di mana? Letaknya dia itu di atas ikatan sigma dan di bawah ikatan sigma. Jadi di sini sama di sini. Nah, karena tumpang tindih itu elektron ikatan pi itu menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi. Jadi di sini dia itu padat gitu loh elektronnya. Di sini juga iya. Kemudian gambar ini di atas ini menunjukkan bahwa kedua ujung molekul etilen tidak dapat diputar satu sama lain. Ujungnya itu tidak bisa diputar tanpa mengganggu ikatan pi atau memutus ikatan pi. Ikatan rangkap karbon tidak memungkinkan rotasi. 6 atom termasuk atom karbon ikatan ganda, ikatan rangkap, dan 4 atom terikat padanya harus tetap berada di bidang yang sama. Namun, jika kedua kelompok berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap disebut cis, yaitu ini. Ini H di sini sama H di sini, dia kan sama gitu, sejajar, makanya disebut dengan cis. Sedangkan jika dia berlawanan, H di sini dia berlawanan dengan H di sini, itu disebut dengan trans. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa cis but 2 ini, kemudian yang ini adalah trans but 2 ini. Selanjutnya kita ke tata nama alkena. Alkena sederhana diberi nama seperti alkana yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Namun akhirnya itu diubah, yang tadinya jadi ana jadi ini. Misalkan etana menjadi etena gitu. Apabila rantai tersebut mengandung lebih dari 3 atom karbon, gunakan nomor untuk memberikan lokasi ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap itu penomorannya itu jadi yang paling kecil gitu. Sedangkan pada sikloalkena itu diasumsikan memiliki ikatan rangkap pada posisi nomor 1. Contohnya itu adalah pada butena. Ikatan rangkapnya dia berada pada nomor 1. Jadi 1 butena. Tapi kalau kita menggunakan ion yang baru jadi but 1 ene. Kemudian pada pentena itu dia nomor 1. Jadi 1 pentena jadinya nama yang baru adalah pen1ene. Kalau pada sikloheksana, karena posisi ikatan rangkap dianggap pada nomor 1, makanya tetap sikloheksana dengan menggunakan nomor 1-nya. Selanjutnya kita masuk ke nama IUPAC yang lama dan nama IUPAC yang baru. Pada tahun 1993, UPAC menyarankan agar posisi angka-angka yang digunakan dalam nama diubah secara logis, bukan menyebutkan angka-angka tersebut sebelum nama dasar seperti 1 butena, tapi menempatkan segera sebelum bagian nama dari nama yang menemukan. Misalkan but 1 ini gitu jadinya. Penempatan baru sangat membantu untuk mengklarifikasi nama senyawa yang mengandung beberapa kelompok fungsional gitu. Dalam bagian ini, nama menggunakan penempatan nomor lama dicetak menggunakan warna biru. Sedangkan yang dengan penempatan nomor baru dicetak dengan warna hijau. Kemudian, ikatan rangkap, jika memiliki ikatan rangkap lebih dari 1,
Misalkan 2 itu disebut diene, 3 disebut dengan diene, sedangkan 4 disebut dengan tetraene. Nah, contohnya pada ini. Kita langsung masuk pada yang ini ya, contoh yang ini ya. Dia ikatan rantai panjang. Itu ikatan rangkapnya ada pada nomor berapa aja? Ada 3 kan? Ada di nomor 1. Kita beri yang paling dari paling rangkainya ikatannya tuh paling kecil gitu. Berarti 1, 3, 5. Jadi hepta 135 triene karena dia memiliki ikatan rangkapnya sebanyak 3. Kemudian pada siklo itu namanya siklo. Siklo akan rangkai tertutup, kita bisa bahas siklo karena memiliki ikatan karbon, memiliki atom karbon sebanyak 8, maka dia okta. Terus ikatannya ada berapa? Ada 1, 3, 5, 7, ada 4, jadi 1, 3, 5, 7 tetraena gitu. Selanjutnya kita masih tetap tentang tata nama senyawa. Setiap gugus alkil yang melekat pada rantai utama terdaftar dengan nomor untuk memberikan lokasinya. Namun perhatikan bahwa ikatan rangkap masih diberi preferensi dalam penomboran. Misalkan ini 2 metil but 2 ini. Kita pakai yang nama yang baru aja ya. Gitu. Nah, ini ikatan rangkapnya di sini. Terus metilnya di sini. Jadi dia 2 metil but 2 ini. Sedangkan yang ini nomor 1. Jadi ini sebenarnya 1 but ini. Gitu. 3 metil but 1 ini. Kemudian yang ini bisa dilihat juga kalau sama aja kalau pada siklo. Itu metil itu pada nomor 1, jadi 1 metil siklopropena. Kalau pada yang etil itu dia nomor 3, nomor 2, jadi 2 etil siklo 1,3 karena ikatan rangkapnya ada 2, jadi 1,3 diena. Alkana sebagai pengganti jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama. Dan kelompok-kelompok yang memiliki ikatan ganda pengganti disebut kelompok alkenil. Kelompok-kelompok alkenil itu diberi nama sistematis seperti etenil, propinil, dan lain-lain. Namun, alkanil pengganti yang umum adalah vinil, alil, metilen, dan fenil. Gugus fenil pH berbeda dari yang lain karena dia aromatik, memiliki aroma dan tidak memiliki reaksi khas pada alkena. Selanjutnya, ini ada contohnya gitu. Ya, ada gugus metilen. Nih, gugus metilen seperti ini. Gugus vinil, gugus alil. Nah, ini gimana sih, Pak? Ada fenilnya. Nah, fenil kita tahu ini ikatan fenilnya apa, Pak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu kan. 1 ini 2, 3, itu kan. Jadi 3 vinil heksa 1,5. Nah, ini kalau gugus fenil. Nah, ini kan ikatan dari gugus fenilnya. Nah, jadinya 2 fenil siklopenta 1,3, ini 1,3 diena gitu. Nah, nama umum itu nama yang sering digunakan gitu. Kalau nama IUPAC-nya yang pertama dia etena, nama yang sering digunakan etilena. Propena dia propilena, kemudian 2 metil propena karena bentuknya dia iso. Ini kan jadi isopropilena, terus isopropena, terus vinil benzena. Gitu. Tata nama isomer cis-trans. Rotasi ikatan rangkap dari karbon-karbon meningkat menjadi isomerisme cis-trans, yang juga disebut dengan isomerisme geometris. Ikatan rangkap menimbulkan heteroisme cis dan trans disebut stereogenik dan memiliki 2 konfigurasi yang memungkinkan. Yang pertama,
Jika dua kelompok yang sama terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap itu disebut dengan cis. Sedangkan jika kelompok yang berbeda dengan sisi berlawanan ikatan rangkap disebut trans. Nah, ini contohnya. Ini dia disebut dengan cis karena hanya dia sama gitu, belajar. Disebut trans jika dia berlawanan gitu. Ini dia saja gitu. Namun jika kedua kelompok itu identik, tidak bisa dibedakan, dia itu cis. Jadi tidak bisa dibedakan dia itu cis yang berlawanan apa yang sama. Karena dia tuh sama-sama semuanya itu ada. Nih, misalkan ini berlawanan dengan ini. Tapi ini juga sejajar dengan yang ini. Jadinya dia tidak menggunakan cis atau trans. Langsung gitu. Kemudian sikloalkana tidak stabil kecuali cincinya cukup besar. Oleh karena itu, semua sikloalkena diperkirakan untuk menjadi cis kecuali mereka bernama khusus trans. Jadi kecuali namanya itu udah ada transnya, berarti dia bukan cis gitu. Nama cis juga jarang digunakan pada sikloalkena kecuali untuk membedakan mana sikloalkena yang cis dan mana sikloalkena yang trans. Gitu. Jadi cisnya itu hilang langsung gitu. Ini contohnya. Selanjutnya sistem tanda nama EZ. Yang pertama, jika kedua atom prioritas pertama disatukan cis sejajar pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, Anda memiliki isomer Z. Jadi kalau dia cis yang sama namanya isomer Z. Sedangkan jika berada pada sisi yang berlawanan atau trans, ia memiliki isomer E. Jadi, mari kita lihat penjelasannya. Nih, E itu karena dia berlawanan. Jadi E bromchloropena. Nih, karena dia berlawanan. Jadi dia akan berlawanan. Ini juga dia berlawanan yang satu di sini. Jadi dia E isomer. Berlawanan atau trans. Sedangkan yang ini Z isomer. Karena apa? Ya sama gitu. Atau cis. Ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pentingnya komersial alkena. Etilena adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Kemudian propilena juga diproduksi dengan kecepatan 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia. Dan kebanyakan tomat akan menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram propilena. Jadi pentingnya komersial alkena. Ini ada polietilena, terus asetaldehina mengoksidasi jadi asam asetat gitu. Etilen adalah bahan kimia organik terbesar. Kebanyakan etilena yang diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi untuk membuat polietilen. Nih, contohnya propilena oksidasi. Ini propilena jadi dipolimerisasi jadi propilena, kemudian pada aki cat dia jadi propilena oksida. Jadi terus ditambah H plus dan H2O jadi memiliki propilena glikol, terus jadi H2O ditambah katalis jadi isopropil alkohol, kemudian ditambah O2 ya jadi aseton gitu. Digunakan gitu loh. Polyolefin adalah polimer yang terbuat dari akrilik atau kelompok fungsi tunggal alkena seperti etilena dan propilena. Ini contohnya. Bisa dibaca lagi. Propilena jadi dipolimerisasi jadi polipropelina. Kemudian fenilklorida dipolimerisasi jadi PVC gitu.
penilkorida, dipolimasi jadi PTPE, telepon, gitu, pembuatan telepon gitu. Jadi kan banyak manfaatnya gitu. Ada komersialnya. Kita masuk ke yang bagian selanjutnya tentang sifat fisika dan kimia dari senyawa alkena. Yang pertama, kita membahas tentang titik didih dan kepadatannya. Kebanyakan sifat fisik alkena mirip dengan alkana yang sesuai, misalnya titik didih but1 Ne, cis but2 Ne, trans but2 Ne, dan 71 butana itu memiliki mendekati 0 derajat Celcius. Juga memiliki seperti alkana memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm kubik. Seperti halnya alkana, peningkatan bercabang menyebabkan volatilitas yang lebih besar. Jadi ketika cabangnya naik, berarti volatilitas atau penguapannya itu lebih besar dan titik didihnya lebih rendah. Selanjutnya, kita masuk ke polaritas. Seperti alkana relatif non-polar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut non-polar. Seperti heksana, bensin, dan pelarut terhalogenasi. Alkena cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan. Alasan pertama, elektronnya lebih lemah dalam ikatan pi. Dan alasan yang kedua, vinilik cenderung sedikit polar. Sebagai contoh, pada propena memiliki momen dipol kecil 0,35 D. Ini adalah senyawa alkena dengan struktur, jumlah karbon, titik didih, dan massa jenisnya. Bisa dibaca. Ini bentuknya, strukturnya gimana, terus berapa atom karbonnya, berapa titik didihnya gitu. Jadi semakin ke bawah dia titik didihnya semakin tinggi. Dalam alkena, trans disubstitusi dua dipol saat-saat cenderung untuk membatalkan. Jika suatu alkena disubstitusi trans secara sistematik, dipol saat adalah 0. Misalnya cis but2 Ne memiliki momen dipol bukan 0, tetapi trans 2 Ne itu memiliki momen dipol terukur. Tidak memiliki momen dipol terukur. Gitu. Terus efek dari polarisasi ikatan bahkan lebih jelas pada 1,2 dikloroetana dengan mereka ikatan karbon klor. Sangat polar. Isomercis memiliki momen dipol sebesar 2,4 D. Memberikan titik didih 12 derajat lebih tinggi dari isomer trans dengan momen dipol 0. Jadi pada trans dia tuh momen dipolnya 0, sedangkan pada cis mempunyai momen dipol 2,4 D gitu ya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.